Oke, what's up guys? Kita lanjut belajar fisika. Kali ini tentang materi kelas 12 atau kelas 3 SMA di bab relativitas. Nah, ini sudah saya ringkas teman-teman tentang relativitas. Nah, sebelum ke ringkasan materi teori relativitas khusus, yaitu tentang dilatasi waktu, kita ke pengantarnya dulu. Nah, jadi di pengantar, di sini ini adalah pengantarnya teman-teman. Jadi bab ini adalah bab fisika modern ataupun bab relativitas. Oke, nah ini sudah saya buatkan peta konsepnya. Jadi teori relativitas ini bukan hanya teori yang dikemukakan oleh Mbah Albert Einstein, tapi juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh teori relativitas Mbah Newton. Newton ini kan yang menemukan persamaan F sama dengan M dikali A. Nah, jadi teori relativitas Newton ini menjelaskan tentang gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan cahaya itu sangat cepat dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Dan ini dikembangkan. Jadi ini teorinya dikembangkan oleh Mbah Albert Einstein. Nah, teori relativitas umum. Teori ini merupakan teori tentang gravitasi yang dikembangkan oleh Mbah Einstein pada tahun 1907 sampai dengan 1915. Nah, di sini menurut Mbah Newton, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antar objek. Sedangkan menurut Mbah Einstein, gravitasi adalah hasil dari kelengkungan ruang dan waktu akibat massa suatu benda. Nah, jadi melalui teori ini, Mbah Einstein mampu memecahkan permasalahan tentang kecepatan orbit Merkurius. Kita ke bawah lagi. Jadi dari teori ini, Albert Michelson dan Morley ini melakukan eksperimen. Nah, eksperimen dan hipotesis tentang ether. Nah, nanti saya buatkan videonya. Nanti ada potongan video untuk memperjelas. Eksperimen Albert Michelson dan Edward Morley bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya medium ether yang dapat dijadikan sebagai kerangka inersial. Eksperimen tersebut dirancang untuk mengukur kelajuan bumi relatif pada luar angkasa yang dianggap mengandung ether oleh Maxwell. Fisikawan ini menggunakan alat yang sangat sensitif terhadap cahaya yang disebut interferometer. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan hipotesis ether? Jadi sesuai dengan pendapat umum pada saat itu bahwa gelombang memerlukan medium untuk merambat. Para ilmuwan kemudian mengemukakan hipotesis ether. Jadi, jagat raya dipenuhi oleh ether stasioner yang tidak mempunyai wujud, tetapi dapat menghantarkan perambatan gelombang. Namun, eksperimen Michelson-Morley disebut gagal karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi teori yang mendominasi pada saat itu, yaitu teori ether. Menurut teori ether, bumi yang bergerak melalui ether seharusnya akan menyebabkan perubahan kecepatan cahaya, tergantung pada arah gerakan bumi terhadap ether. Ether itu adalah medium yang dahulu dijadikan sebagai medium perambatan cahaya. Nah, hipotesa tentang medium ether tidak dapat diterima sebagai teori yang benar sebab medium ether tidak lulus dari ujian pengamatan. Kecepatan cahaya adalah sama dalam segala arah dan tidak tergantung kepada gerak bumi. Selanjutnya nanti ada untuk materi-materinya ada dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan penambahan kecepatan. Terus nanti ada transformasi kecepatan Lorentz. Nanti kita jelasin semua, setidaknya teman-teman tahu untuk konsepnya. Dan ada penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein. Oke ya. Oke, kita kembali ke sini teman-teman.